Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Saya sintahul pria permata hiburan Allah hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan agenda rutin kita 2 pekan sekali. Insya Allah malam hari ini kita akan membedah satu hadis yang sering kita dengar. Tapi sebelum kita sampaikan, saya bacakan dulu kitabnya. Ini kitab Al-Wafi yang dikumpulkan hadis sebanyak 40 oleh Imam Nawawi. Seperti yang kita ketahui, bapak-bapak sekalian, jadi ini salah satu ulama, Imam Nawawi rahimahullah, itu hidupnya kurang lebih 50 tahun, kurang dari 50 tahun. Jadi usianya nggak sampai 60, kurang lebih dari 50. Tetapi beliau meninggalkan karya-karya yang sangat baik dan penuh barokah. Sebagai contoh, beliau meninggalkan satu karangan yang sering kita baca juga di kitabnya Riyadhus Shalihin, yang cukup terkenal, yang merupakan hadis yang paling detail, sahih dan beragam temanya. Kemudian beliau juga mewariskan salah satu kitabnya yang termasuk yang saya sampaikan ini, Al-Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh beliau yang semuanya sahih dari Muslim dan Bukhari. Di buku ini, di bab 1 ini kita akan membahas hadis yang pertama. Pertama ini ya ngawali tentang niat. Segala perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. An Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang sesuai ia niatkan. Kemudian dilanjutkan redaksinya,
Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa berhijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa berhijrah karena dunia yang ia cari, awim ro'atin yang kihuha, atau wanita yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajaro ilaihi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Cukup jelas. Diriwayatkan rawahu Bukhari wal Muslim. Ini kalau saya sebutkan nama panjangnya Bukhari, ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barziba al-Bukhari. Itu nama panjangnya. Nah, buyut-buyutnya sampai atasnya itu dari Imam Bukhari yang meriwayatkan hadis. Dan Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusayri An-Naisaburi. Ini nama panjangnya Imam Muslim. Jadi sak buyut-buyutnya sampai ke atas itu disebutin semua. Nah, dalam kedua kitab sahihnya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Itu tadi penggalan hadis pertama tentang niat. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena hadis ini sangat penting. Ini menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Nah, karena agama ini bertumpu pada dua hal, yaitu sisi lahiriah dan sisi batiniah. Nah, sisi lahiriah itu ya amal perbuatannya. Kalau sisi batiniah ya itu niat. Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwasanya hadis ini itu mencakup sepertiga ilmu. Cukup lengkap karena mencakup perbuatan mulai dari hati, kemudian lisan, dan anggota tubuh. Sedangkan niat dalam hati merupakan salah satu dari tiga hal tersebut. Jadi kembali lagi kepada niat tadi, namanya kalau niat itu suatu hal yang sangat urgensi, menjadi fondasi untuk kita melakukan segala amal soleh. Jadi kalau niatnya tidak ada niatan, nah ini bisa tidak dihitung sebagai ibadah. Makanya ini sangat penting untuk setiap sebelum melakukan aktivitas sebaiknya benar-benar kita tata niatan kita. Nah, ini ada ceritanya, Tasababul Wurud, latar belakangnya hadis ini. Jadi dari Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sangat dipercaya. Ceritanya dulu ini bahwa Ibnu Mas'ud dulu berkata, di antara kami ada seorang laki-laki yang melamar seorang wanita, namanya Ummu Khois. Namun wanita ini menolak, sehingga ia berhijrah ke Madinah. Nah, kemudian laki-laki tadi ikut hijrah dan menikahinya. Oleh karena itu kami memberinya julukan Muhajir Ummu Khois. Sa'id Ibnu Mansur meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim. Siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan kepentingan duniawi, maka pahalanya yang didapat sebagaimana yang didapat oleh laki-laki yang hijrah untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Khois, hingga ia dijuluki Muhajir Ummu Khois. Ini niatnya, jadi niat ingin menikahi Ummu Khois, ketika dia hijrah juga ikut hijrah. Jadi niatnya nggak tulus untuk berhijrah, karena dia meniatkan Ummu Khois untuk dinikahinya. Apa yang bisa kita petik dari hadis
tadi penting. Yang pertama syarat niat. Jadi para ulama sepakat bahwa perbuatan seorang mukmin tidak akan diterima, tidak akan mendapatkan pahala kecuali diiringi dengan niat. Dalam ibadah inti seperti sholat, haji, puasa, niat ini merupakan rukun. Nah, kalau rukun berarti wajib, harus ada. Kalau tidak ada niat berarti tidak sah. Sholat ada niatnya, puasa juga ada niatnya. Seperti itu. Jadi di sini diingatkan bahwasanya terutama di mazhab Syafi'i dan ulama-ulama lain menyebutkan bahwa niat merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Kemudian kandungan yang kedua hadisnya waktu dan tempat niat. Di mana waktu niat adalah di awal ibadah, seperti ketika sholat takbiratul ihram untuk sholat itu ya niatnya di situ, atau bisa sebelumnya ya kalau kita kebiasaan dulu mengarahkan agar hati ini sudah siap untuk sholat, sudah diucapkan di mana, tapi bisa langsung diucapkan ketika takbiratul ihram. Nah sama ketika haji juga waktu ihram. Sedangkan puasa ini diperbolehkan sebelumnya karena untuk mengetahui masuknya waktu subuh secara tepat itu cukup sulit, beda-beda adanya. Untuk menentukan itu bisa diawali di sebelumnya, tidak apa-apa, diniatkan di awal. Nah, yang selanjutnya niat tempatnya itu di hati, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Nah, diucapkan itu boleh ketika kita masih belum mampu untuk menempatkan niat itu langsung di dalam hati. Biasanya diiringi dengan ucapan secara lisan untuk membimbing agar hati kita sudah tepat berniat untuk melakukan ibadah. Jadi diucapkan itu ya untuk membantu konsentrasi di hati agar bisa memulai suatu ibadah. Juga disyaratkan untuk menentukan secara tepat ibadah yang tidak dilakukan. Jadi niatnya hanya tidak cukup untuk melakukan sholat secara umum, tapi spesifik sholat apa zuhur atau sholat asar. Makanya diperjelas ya ketika niat sholat fardhu zuhri, sholat fardhu asr itu dijelaskan secara detail niatnya itu untuk sholat apa, bukan niat sholat secara umum. Itu yang kedua, di waktu dan tempatnya. Kandungan berikutnya apa yang ketiga? Nah, ini ada poin keharusan untuk hijrah. Di hijrah itu dari negeri kafir ke negeri Islam adalah wajib bagi seorang muslim. Jika tidak bisa melakukan ajaran Islam dengan terang-terangan, nah ini kita wajib untuk berhijrah. Misalkan kondisi suatu negara kacau balau, sampai-sampai kita tidak bisa melakukan ibadah secara tenang, secara bebas, terganggu dan lain sebagainya, maka kita wajib berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Padahal di hadis ini juga dikatakan ada hadis yang mengatakan tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Di maksudnya itu ya setelah peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah tidak ada Fathu Makkah lagi. Jadi Makkah sudah menjadi negara Islam. Itu yang secara dohir ya, hijrah, cara pindah tempat, cara kasat mata. Gak ada kata hijrah itu juga dipergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang disebut muhajir, atau orang yang berhijrah. Berhijrah dari yang tidak baik menjadi baik.
itu juga termasuk hijrah. Begitu juga dengan ini, seorang muslim yang tidak mau menegur saudaranya sesama muslim selama 3 hari. Ini juga termasuk berdosa ketika kita ada crash, ada dengan tetangga kita, kemudian tidak menyapa sampai 3 hari, maka bisa jadi kedua-duanya berdosa. Yang keempat, orang yang berniat melakukan kebaikan namun karena satu atau hal lain, misalnya sakit parah ataupun meninggal dunia sehingga ia tidak bisa melaksanakannya, maka ia tetap mendapatkan pahala. Baidawi berkata, amal ibadah tidak akan sah kecuali jika diiringi dengan niat, karena niat tanpa amal diberi pahala. Sementara amal tanpa niat itu sia-sia. Ini sangat pentingnya poin niat. Perumpamaan niat bagi amal itu ibarat ruh bagi jasad. Jasad tidak akan berfungsi jika tanpa ruh, dan ruh tidak akan tampak jika terpisah dari jasad. Yang kelima, hadis ini mendorong kita untuk senantiasa ikhlas dalam segala perbuatan dan ibadah. Kita akan mendapatkan pahala di akhirat dan kemudahan dan kebahagiaan di dunia. Terakhir, semoga poin yang ke-6, semua perbuatan baik dan bermanfaat jika diiringi dengan niat yang ikhlas dan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan itu disebut ibadah. Ini tadi 6 pokok kandungan hadis tentang niat. Semoga ini kita bisa tata niat kita di setiap ketika melakukan ibadah atau melakukan amal perbuatan baik, amal soleh, sehingga itu bisa dinilai sebagai ibadah dari Allah SWT. Demikian Bapak-Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.